kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coaching, dan coaching. Bersama saya, Ira Hastuti dari SMP Negeri 25 Bengkulu Selatan. Saya Delestari dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dan saya Noviarti dari SD Negeri 14 Bengkulu Selatan. Selamat menyaksikan. Kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat ini Ibu. Hari ini Ibu Dian akan melakukan coaching ya Bu ya? Ya benar Ibu. Oh ya, saya sebagai observer dari Ibu pada saat coaching nanti ada yang ingin saya sebelum Ibu melakukan coaching ada yang Ibu ingin sampaikan sama Ibu. Siap Ibu. Siap Ibu mendengarkannya ya. Nanti Ibu saat coaching Ibu saya akan mengamati Ibu, kemudian tentulah saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian yang akan saya nilai berdasarkan apakah pertanyaannya berbobot ya, kemudian nanti bagaimana si coachingnya nanti menanggapi dari pertanyaan dari Ibu, permasalahannya bagaimana gitu kan. Nah jadi harus sesuai dengan alur tirtah tentunya ya Bu ya. Kemudian perlu Ibu ketahui bahwasanya harus mengetahui prinsip coaching. Nah, yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya Bu ya. Ya Ibu. Jadi Ibu semuanya itu sudah tahu, dan kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini Bu? Yang akan saya kembangkan itu ada 3 prinsip ini Bu di dalam coaching yang saya ketahui ya. Berarti ada prinsip kehadiran penuh itu dan ya Bu. Kemudian mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dua aktif itu berarti harus dua arah ya. Ada interaktif antara dua arah dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coaching. Itu yang akan saya kembangkan. Bagus Ibu. Di antara ketiganya kira-kira yang mana yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan itu present Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan harus fokus ini Bu kepada si coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini kepada si coaching. Iya, betul Bu ya. Nah, indikator apa itu yang Ibu inginkan di saat coaching nanti? Saya ingin nanti si coaching nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang coaching yang si coaching temukan itu Bu. Berarti dia menemukan sendiri solusinya dan jawabannya seperti itu. Baik, kalau begitu Ibu Dian untuk melakukan coaching hari ini saya persilakan, dan nanti saya akan mengamati prosesnya. Kemudian setelah prosesnya saya akan ingin cerita kembali sama Bu Dian. Siap Ibu. Oke, terima kasih Bu Dian. Sama-sama Ibu. Selamat melakukan. Selamat pagi Bu Ira. Apa kabarnya hari ini Bu Ira nih? Selamat pagi Bu Dian. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu untuk meluangkan waktunya hari ini. Kita bisa bincang-bincang sejenak Bu. Oh boleh Bu Ira, ya sekitar 10 atau 15 menit. Saya lihat wajah Ibu Ira agak ada masalah ini ya Ibu Ira, kayak ada sesuatu gitu loh Ibu Ira. Ini Bu, bagaimana kita bisa apa sih masalah Ibu? Sebenarnya Bu, saya ada sedikit kendala. Saya merasa kesulitan dalam memahami penerapan pembelajaran berdifferensiasi Bu. Dan sistem penilaiannya saya juga tidak tahu seperti itu Bu. Saya bingung bagaimana cara menyesuaikan metode pengajaran saya, dan bingung juga bagaimana saya memenuhi kebutuhan mahasiswa saya agar efektif di kelas itu Bu. Oh gitu ya Ibu Ira, berarti Ibu tuh punya kendala dan kesulitan ya dalam memahami pembelajaran berdifferensiasi ya Ibu Ira ya. Nah sekarang nih Ibu Ira, sebenarnya saya bisa memahaminya nih Ibu Ira. Sekarang Ibu Ira bisa nggak jelasin nih secara rinci nih Ibu Ira bagian mana nih dari pembelajaran berdifferensiasi yang membuat Ibu Ira itu merasa kewalahan atau kesulitan gitu loh Ibu Ira? Iya Bu, saya kesulitan itu dalam membuat rencana pembelajarannya yang bisa mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa,
Terus selain itu saya bingung Bu, bagaimana cara menilai siswa itu secara adil. Seperti itu ya Iya Ibu Bu. Ira ya. Berarti Ibu tuh bingung dan galau nih bahasa sekarang nih ya, Iya Bu. bagaimana caranya merancang rencana pembelajaran yang menerapkan atau mengakomodasi berbagai tingkatan pemahaman siswa ya. Nah, sebenarnya itu Ibu memang tantangan itu Ibu dari seluruh guru yang sering kita hadapi itu ya, guru-guru sekarang itu masalahnya seperti itu. Nah, sekarang Ibu, mari kita coba nih eksplorasi bersama. Menurut Ibu Ira, apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini loh Ibu untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu Ira nih dalam Iya pelajaran Bu. ini? Saya sih sudah mencoba membuat beberapa kelompok berdasarkan kemampuan, Ya, tapi hasilnya tidak memuaskan. Lalu saya mencoba membuat variasi tugas, namun ada siswa yang merasa tugasnya terlalu sulit. Bahkan ada yang mudah, ada yang sulit. Gimana tuh Bu? itu udah bagus sekali itu Ibu Ira. Saya salut dengan Ibu Ira ini sudah mencoba berbagai metode ya Ibu ya. Bagus itu dari kelompok, terus variasi tugas. Nah, sekarang ini Ibu dari pengalaman kelompok, terus variasi tugas, apa yang menurut Ibu Ira harus diperbaiki atau dirubah nih? Menurut saya harus lebih memahami karakteristik siswa. Lalu perlu mencari penilaian-penilaian yang lebih fleksibel dan adil. Oke, ide yang sangat bagus itu Ibu Ira. Menurut Ibu, apa sih langkah pertama yang bisa diambil nih untuk lebih memahami karakteristik siswa Ibu Ira? Kalau saya langkah yang bisa dilakukan dengan observasi. Observasi yang lebih mendalam tentunya Bu ya, dan berdiskusi dengan siswa mengenai cara belajar yang mereka sukai. Oke, good job ya itu Ibu Ira. Yang sangat bagus ya, idenya sangat luar biasa Bu. Lalu bagaimana nih Bu menurut Ibu dengan sistem penilaiannya, dan apa yang Ibu Ira bisa lakukan untuk membuatnya lebih fleksibel Ibu penilaian tersebut? Saya sih bisa mencobanya dengan menggunakan rubrik penilaian yang memungkinkan variasi dalam cara siswa menunjukkan pengalaman mereka. Misalnya mereka bisa memilih antara membuat proyek, presentasi, ataupun menulis esai. Oke Ibu Ira, bagus sekali. Bagus sekali tuh Ibu Ira. Jadi langkah konkret apa yang akan Ibu ambil setelah sesi pertemuan ini untuk memulai perubahan tersebut nih Ibu Ira? Saya akan memulai dengan mengadakan pertemuan individual dengan beberapa siswa untuk memahami cara belajar siswa, dan kemudian mereka membuat rubrik penilaian yang lebih fleksibel. Oh, seperti itu ya Ibu Ira ya. Ah, luar biasa nih Ibu Ira. Saya yakin nih dengan rencana-rencana Ibu Ira, planning-planningnya ini, Ibu akan melihat perkembangan yang lebih positif dalam kelas. Nah, Ibu Ira, masih adakah sesuatu yang mengganjal apa yang atau perlu kita diskusikan lagi hari ini nih kira-kira nih? Tidak Bu, saya rasa sudah cukup untuk sekarang. Oh iya, kalau begitu Ibu Ira, nanti kita ketemu lagi ya di minggu yang akan datang ya. Minggu depan ini Ibu Ira, saya akan melihat rencana Ibu Ira atau planning Ibu Ira yang sudah Ibu Ira jalani nih. Oke Ibu Ira, Terima kasih ya Bu ya. wah, harus semangat loh Ibu. Iya, saya semangat Bu hari ini Bu, karena dibantu dengan Ibu mencari solusinya atau permasalahan saya ya Bu ya. Iya, Terima kasih ya Bu ya. sama-sama Ibu Ira, sukses dan semangat. Nanti Ibu Ira kalau perlu bantuan, silahkan hubungi saya lagi. Iya Ibu Bu. Ira. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Ibu Ira. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Ibu Ita. Baik, setelah Ibu melakukan coaching tadi, Ibu sudah mengamati ya Bu, saya mengamati Ibu sudah bagus sebenarnya Bu ya, untuk percakapannya sudah saya catat berdasarkan rubrik penilaian saya. Oke, baiklah Ibu, saya akan memberikan dua pertanyaan buat Ibu ya Bu ya. Pertanyaan pertama, indikator yang menurut Ibu sudah tercapai apa belum yang berdasarkan saran Ibu tadi? Berdasarkan indikator tadi Ibu, saya merasa itu sudah
saya capai semua itu Ibu, dari tujuannya ya, kemudian akhirnya rencananya dan pertanggungjawabannya dan seperti tadi sudah terlaksana itu Ibu itu sesuai dengan alur tirta. Baik, sudah bagus juga, saya juga mengamati sudah bagus sebenarnya, tapi saya ingin memberatkan lagi sama Bu Dian, bahwasanya biar Ibu Dian lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan kita. Nah sekarang Ibu, pertanyaan yang kedua, apalagi potensi yang akan dikembangkan di tahun ini? Saya itu akan lebih mendalami lagi Ibu ya, pertanyaan yang berbobot Ibu ya, untuk bisa menggali potensi si koci tadi. Itu yang perlu harus saya belajar dan belajar lagi. Namanya saya sedang belajar ya Ibu, jadi saya perlu proses untuk lebih memahami dan mendalami tentang proses pertanyaan yang berbobot itu tadi Ibu. Baik, bagus sekali Bu Dian sudah memenuhi alur ceritanya ya Bu ya. Sekarang apa yang Ibu Dian rasakan setelah melakukan coaching? Yang saya rasakan hari ini sebenarnya kepuasan tersendiri ya Ibu ya. Saya juga senang seperti itu bisa membantu rekan itu yang menuntun mereka untuk menemukan solusinya sendiri Ibu. Biasanya saya itu menjadi mentoring Ibu atau konselor tapi untuk hari ini saya sudah bisa menerapkan pembelajaran yang sudah saya dapati itu sebagai coach di sini. Baik, bagus Ibu Dian. Karena sudah kita lakukan untuk kegiatan coachingnya hari ini, dan saya sebagai observer Ibu, mohon maaf jika ada salah ya. Di lain waktu mungkin kita akan ketemu lagi, dan insya Allah dengan tentunya coaching yang lebih baik lagi yang diterapkan. Selamat belajar lagi Bu Dian, semoga lebih sukses lagi. Amin, sama Ibu. Ya. Sukses juga Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Ira. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Sehat, Bu? luar biasa Bu. Oh, alhamdulillah. Oh ya, Ibu Ira hari ini akan melakukan coaching ya Bu, benar? Benar Bu. Nah, sebelum melaksanakan proses coaching nih Bu, ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu? Boleh. Nanti pada saat coaching, antara coach dan coachee nanti akan saya amati, saya nilai berdasarkan publik, kemudian juga berdasarkan prinsip coaching ya Bu. Itu bagaimana kemitraannya, bagaimana kreativitas coachnya, bagaimana gitu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati, itu sesuai dengan review penilaiannya dan juga sesuai dengan prinsip coachingnya Bu. Iya. Bagaimana kemitraannya, bagaimana kreativitas seorang coach yang menggali pertanyaan berbobot dari seorang coachingnya, dan juga bagaimana coach memaksimalkan potensi dari coachee. Namun sebelum coachee, saya ingin bertanya dulu bagaimana, boleh Bu ya? Boleh Bu. Nah, yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu capai dari proses coaching kalian? Bu, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah prinsip kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti Bu. Oke, baik. Di antara ketiganya itu yang mana yang akan Ibu kembangkan terlebih dahulu? Yang ingin saya kembangkan dari ketiganya itu adalah mendengar dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Ibu? Indikator ketercapaiannya itu ya yang saya inginkan adalah coachingnya itu mendapatkan dan menemukan sendiri solusinya dari permasalahan dia sendiri. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Silakan dilaksanakan coaching. Nanti setelah selesai coachingnya kita akan ngobrol. Oke, baik. Terima kasih Bu atas jawaban-jawabannya. Silakan melaksanakan coachingnya. Nanti setelah coaching kita ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, baik Bu. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Dian, apa kabar? Pagi Bu Ira, Iya. alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Bu Ira ya. Hari ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Di mana saya tadi malam itu sudah nelfon Ibu Ira loh. Iya, benar sekali Bu ya. Nah, ya sama-sama Bu ya, saya senang sekali berbincang hari ini. Nah, apa nih
yang ingin ibu bincangkan? Ini loh Bu, sebenarnya saya ini ada sedikit kendala dan masalah ini Bu ya, dalam memahami penerapan pembelajaran berdiferensiasi Bu, dan sistem penilaiannya. Saya bingung Bu, bagaimana caranya menyesuaikan ya Bu ya, metode pengajaran saya ini Bu, untuk memenuhi kebutuhan semua siswa dengan cara yang efektif gitu lagi. Baik Bu Dian, saya bisa memahaminya dan bisa coba Ibu Dian jelaskan secara rinci bagaimana dari pembelajaran berdiferensiasi itu yang membuat Ibu Dian merasa kesulitan. Ini loh Ibu ya, saya itu kesulitan dalam membuat rencana pembelajaran itu Ibu Ira ya. Yang mana bagaimana saya itu bisa mengakomodasikan ya dari kemampuan siswa dalam satu kelas. Selain itu, saya juga bingung nih bagaimana caranya menilai ya mereka secara adil gitu Ibu. Ya Bu, itu memang tantangan yang sering kita hadapi. Bahkan banyak guru seperti itu. Nah, mari kita coba eksplorasi bersama. Menurut Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Saya itu Ibu sudah mencoba nih Bu Ya. berbagai macam metode seperti mengkelompokkan mereka sesuai dengan kemampuan mereka Bu, tapi juga hasilnya belum maksimal tuh Bu. Terus saya juga sudah pernah mencoba memvariasikan berbagai tugas Ibu, Iya. tetapi masih sama, tugas mereka itu menurut mereka terlalu mudah dan juga ada juga yang terlalu sulit itu Ibu Ira. Nah itu jadinya saya tuh bingung Ibu Ira. Bagus sekali. Sebenarnya Bu, bagus sekali metode Ibu itu. Bisa mencoba berbagai metode. Nah, dari pengalaman itu, apa sih yang menurut Ibu yang bisa Ibu perbaiki atau bisa Ibu ubah? Yang harus saya perbaiki atau saya rubah itu, saya itu Ibu harus bisa lebih memahami karakteristik siswa Ibu, dan juga saya perlu ini Bu membuat rancangan penilaian yang lebih adil dan fleksibel juga ini. Nah, ide yang bagus itu Ibu. Menurut Ibu, apa sih langkah pertama yang diambil untuk lebih memahami karakteristik siswa itu? Menurut saya ini ya Bu ya, langkah awal yang harus saya ambil itu saya harus bisa observasi yang lebih dalam dengan cara berdiskusi dulu nih dengan siswa saya. Saya harus mengetahui bagaimana sih cara belajarnya yang mereka sukai, itu ya passionnya, stylenya. Nah, itu yang harus saya dalami itu Ibu. Ide yang sangat bagus itu Bu. Lalu bagaimana dengan sistem penilaiannya? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuatnya lebih fleksibel? Menurut saya nih Bu ya, saya akan mencoba menggunakan rubrik penilaian yang memungkinkan siswa saya itu menunjukkan pemahaman mereka tadi yang dengan style mereka itu Bu ya. Mana kalau style mereka itu, kalau mereka suka dengan project ya, kemudian silakan membuatnya. Mungkin mereka suka dengan jurnal, desain grafis, poster, atau juga infografis. Nah itu dari situ saya akan membuat rubrik penilaian. Bagus sekali Bu Dian. Jadi langkah konkret apa yang akan Ibu ambil setelah sesi ini untuk memulai perubahan itu? Nah, saya akan mulai yang awalnya ya Bu ya. Saya akan mulai mengadakan ini Bu, pertemuan individual dulu dengan beberapa siswa untuk memahami cara belajar mereka Ibu, dan kemudian membuat rubrik penilaian yang lebih fleksibel lah, seperti itu Ibu Ira. Iya Bu, luar biasa. Saya yakin dengan rencana ini Bu ya, Ibu akan membuat perkembangan yang lebih positif di dalam kelas Ibu. Apakah ada hal lain Bu untuk didiskusikan kembali? Nah, saya rasa sudah cukup Ibu ya, dengan pembicaraan kita hari ini. Saya sudah plong itu sudah kita sudah berbagi dan sharing itu Ibu apa yang saya rasakan, yang tadi sudah saya bingung. Nah ini sudah berbagi dengan Ibu nih, sudah hilang nih. Oh ya Bu, kalau begitu mari kita bertemu lagi minggu depan ya Bu ya, untuk membahas rencana Ibu. Dan mungkin kita lihat kemajuannya dari kelas Ibu ya Bu ya. Apa ada lagi Bu? Tidak Ibu, siap Ibu. Terima kasih ya Ibu ya atas bantuannya, dukungannya, dan terutama nih doakan saya Bu, bagaimana saya
menjalankan aksi saya, rencana saya ya Bu ya, yang planning saya sampaikan tadi dengan Ibu ya Ibu. Semoga lancar ini Ibu Ira. Iya, sama-sama Bu Dian. Saya senang sekali Bu bisa membantu Ibu. Semoga sukses Bu ya dengan rencana barunya. Dan jangan ragu Bu untuk menghubungi saya kembali ya. Siap Ibu Ira. Oke. Terima kasih banyak Ibu Ira, dan mohon maaf nih Ibu Ira. Iya. Saya ada jam dan kelas ini. Iya, Jadi iya. kita ini dulu Ibu Ira ya. Oke Ibu Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Ibu. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya. Iya. Bagaimana? Tenang Ibu? Senang sekali Bu. Lancar? Alhamdulillah Oke, lancar. baik. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ada sedikit yang ingin saya tanyakan Bu. Ya. Itu yang pertama, setelah melakukan percakapan coaching tadi, apa yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan indikator tercapaian dari proses coaching tadi? Indikator pencapaian saya menanyakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu sesuai dengan kuncinya, dan psikosi menginginkan permasalahannya sendiri Bu. Apa sih permasalahannya, jadi dia menerapkan permasalahannya dengan alur cerita. Oke, baik. Luar biasa sekali ya Ibu Ita sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Bu. Iya. Nah, ada satu lagi pertanyaan ya Bu. Dari proses coaching tadi, apalagi yang ingin Ibu Ira kembangkan selanjutnya berdasarkan hasil coaching hari ini? Kalau saya yang saya kembangkan itu dari permasalahannya. Nah, ada permasalahan itu dia kan udah menggunakan alur pembelajaran berdiferensiasi. Kayak menggunakan metode-metode apa yang akan mereka kembangkan di pembelajarannya begitu, sampai proses-proses produknya dia bisa semua menerapkannya. Wah, luar biasa sekali Ibu Ira. Nah, Ibu akan mendalami alur kita lagi ya Bu ya, supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih Ibu Ira sudah melakukan sesi tanya jawab ini ya, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur kita. Kita akhiri pertemuan hari ini ya Ibu. Terima kasih sudah ngobrol. Assalamualaikum Ibu Ira. Iya. Salam Bu. Assalamualaikum Ibu Novi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ya? Sehat Bu. Ini punya aku iya. Ibu tadi. Ibu hari ini mau coaching ya Bu ya? Iya. Melaksanakan coaching benar ya Bu? Ya. Sebelum kita melaksanakan coaching nih Bu, hari ini saya mau sedikit akan berbicara dulu, boleh ya Bu ya? Nah nanti Bu pada saat Ibu coaching ini ya, dengan coach dan coachingnya, saya akan melihat dan mengamati ini Bu ya. Saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, sudah sesuai apa belum itu ya, sesuai dengan alur tipanya ya. Terus saya akan melihat Ibu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot ini kepada si coachingnya tadi Bu ya. Sudah sesuai nggak dengan kata kunci yang disampaikan coaching ya, dan saya juga akan mendengarkan respon coaching apakah sudah sesuai dengan yang Ibu sampaikan. Dan ini Bu, saya juga akan melihat nih bagaimana Ibu sudah menerapkan belum prinsip dari coaching ya Bu ya. Yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif Ibu, dan juga memaksimalkan potensi ya Bu ya. Namun sebelum kita memulai coaching nih Bu, ada yang mau saya tanyakan boleh ya Bu? Nah, yang pertama itu Bu, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching pada kali ini Ibu Novi? Saya itu akan mengembangkan bagaimana coaching nanti dengan kesadaran penuh, mendengarkan penuh, terus prinsip kehadiran penuh, dan juga pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, berarti semuanya ya Bu ya. Iya. Di antara ketiganya ini loh Ibu, tiga kompetensi ini mana yang lebih spesifik atau yang Ibu khususkan nih yang akan Ibu kembangkan di dalam coaching nanti ini Bu? Saya akan lebih mengembangkan di mendengarkan secara aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot Bu. Oke Ibu Novi. Nah, Ibu Novi indikator pencapaiannya seperti apa ya? Kalau saya boleh tahu Ibu Novi. Menurut saya indikator ketercapaian dari seorang coach itu dia mampu menemukan sendiri masalah dari permasalahannya itu. Jadi ya bisa menemukan
menemukan apa namanya itu pemecahan dari masalah yang dia hadapi. Iya Ibu Novi ya. Oke Ibu Novi, baik Ibu Novi, terima kasih atas jawabannya ya. Silakan Ibu Novi, mau melaksanakan coaching ya? Iya, Ya pada siang ini ya dengan coachingnya, nanti setelah selesai coaching nanti kita ketemu kembali ya Ibu Novi. Oke, baik Bu. Ya. Oke Ibu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit untuk mengadakan coaching ya Bu Novi ya, sesuai dengan perjanjian kita ya. Silakan Ibu Novi menceritakan permasalahannya apa Bu Novi. Oke, baik. Begini Bu, kami itu kan di sekolah kan baru mengenal kurikulum merdeka nih Bu. Nah, teman-teman guru itu masih bingung dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan juga rubrik apa teknik penilaiannya. Jadi masih bingung. Berarti guru belum mengetahui tentang kurikulum merdeka, Iya. seperti pembelajaran berdiferensiasi dan teknik penilaiannya, begitu ya Bu Iya, ya. Bu. Apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Saya itu ingin di sekolah itu teman-teman guru itu sudah paham dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga penilaiannya, kemudian bisa mempraktekannya di kelas mereka masing-masing dengan baik seperti itu. Berarti baru mengetahui tentang kurikulum merdeka di sekolah. Bu Novi kalau dibilang ideal levelnya itu 10 ya Bu ya. Iya. Sekarang levelnya sudah berapa kira-kira untuk di sekolah Ibu saat ini? Mungkin di sekolah kami itu baru di level 5. Oh, level 5 ya. Langkah apa Ibu yang akan dilakukan? Saya rencananya akan melaksanakan akan menggandeng teman-teman sekolah lain, rekan-rekan sejawat yang di sekolah lain yang sudah lama menjalankan kurikulum merdeka ini, dan juga akan berkonsultasi dengan pengawas. Yang terakhir mungkin akan itu dulu mungkin Ibu. Selain itu apa lagi Bu? Oh ya, saya akan melaksanakan praktik baik. Oh iya. Kira-kira saat ini yang paling tepat strategi yang mana yang Ibu mau lakukan? Sepertinya dengan berbagi praktik baik mungkin Bu. Oh iya. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam kegiatan tersebut Ibu? Tentu saja rekan-rekan sejawat. Kemudian saya akan belajar dulu, berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk kegiatan yang akan saya laksanakan. Baik, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan teman guru yang lain ya Bu ya, betul ya Bu ya. Sekarang kita sudah di ujung percakapan ini ya Bu Novi ya. Apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita Bu? Oke, baik, terima kasih Bu Ita sudah mau mendengarkan curhat saya. Jadi saya sudah terbuka nih Bu. Saya akan melaksanakan praktik baik bersama teman-teman saya di rekan guru di sekolah, supaya nanti pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga teknik nilainya lebih baik lagi dan bisa dipraktikkan nanti Bu di kelasnya masing-masing. Iya, bagus, alhamdulillah kalau gitu. Kapan rencananya akan Ibu lakukan? Mungkin besok hari Selasa Ibu. Waktu Cepat sekali Bu. Kombel. Kebetulan besok itu hari Kombel Bu. Jadi saya itu ada kegiatan Kombel di sekolah. Jadi kebetulan. Jadi secara nanti saya akan jadi berpraktek baik dengan teman-teman di kegiatan Kombel. Bagus sekali itu rencananya Bu Novi. Mudah-mudahan nanti terrealisasi dengan bagus ya Bu Novi, dan hasilnya juga sesuai dengan harapan Bu Novi ya. Nah, baik, terima kasih Bu Novi hari ini sudah lapor coaching kita berdua. Mudah-mudahan nanti saya tunggu kabar baiknya untuk di minggu depan Bu Novi. Selamat melakukan kegiatannya Bu Novi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu. Tadi Siang. bagaimana Ibu Novi tadi sudah coaching ya? Iya Bu, sudah dengan coaching dengan coachingnya tadi. Oke, gimana nih perasaan Ibu setelah coaching dengan coachingnya tadi nih? Alhamdulillah senang Bu, karena coachingnya berjalan lancar tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi ini, saya ingin sedikit ini Bu, sedikit sih bertanya dengan Ibu ini ya. Nah, yang pertama itu percakapan
Ibu dengan Koci tadi sudah terkait nih dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai seperti itu. Oke, baik. Tadi coaching saya sudah berjalan baik. Saya sudah melakukan coaching dengan alutsista. Saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi dari permasalahan, kemudian rencana dari aksi dari si coach tadi, dan juga saya sudah melakukan prinsip coachingnya itu menjadi pendengar yang baik. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach yang saya coaching hari ini tadi. Oke, berarti Ibu sudah mengembangkan beberapa kompetensi tadi ya Ibu ya. Terus ada nggak selain itu sekarang Ibu yang mau mengembangkan kompetensi itu, ada lagi nggak mau Ibu kembangkan ke depannya kompetensi yang sudah Ibu jabarkan tadi? Saya akan mendalami lagi tentang alutsista Ibu, supaya nanti coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi dari coaching yang sudah dilakukan hari ini. Mungkin seperti itu. Ya, benar ya Ibu ya, kita itu berproses ya Ibu ya, Iya. berproses ke arah yang lebih baik. Iya. Oke Ibu, mungkin itu saja Bu pertanyaan saya hari ini ya Ibu ya. Kita selesaikan dulu sini pasca observasi kita hari ini ya Ibu ya. Sukses selalu untuk Ibu Novi ya Ibu ya. Sukses juga Oke, Ibu. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.